ada orang yang emang lebih mudah untuk mempelajari suatu hal karena memang tadi the natural talentnya, sama ada orang yang memang lebih sulit. Tapi I do believe kalau misalnya hard work beats talent, ya I do believe that. Growth mindset. Kalau kamu pengen terkenal, coba cari terkenal, coba rasain banyak uang, coba rasain segalanya, dan kamu bakal sadar bahwa bukan itu jawabannya. Iya, bukan itu sih. Are you happy now? Am I happy now? Aku selalu meng-approach hal kreatif dengan lensa akademis dan hal akademis dengan lensa kreatif. Oke. Contoh simple. One of my strongest pursuit adalah I'm very empathetic, and I can see things from multiple angles. Jadi makanya menurut aku selalu melihat orang itu nggak pernah ada yang kayak inherently good or inherently bad, itu nggak ada. Wah, apa yang mau aku omongin sama dia? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu berkelas, ada Agatha Chelsea. Yay, thank you for having me. Finally, welcome to the show. Thank you so much. Agatha, mungkin banyak orang tidak tahu background kamu dari sisi akademis. Tapi aku di sini mau mengulik lebih detail. Jadi bagi teman-teman yang mau kenal Agatha dari sisi yang berbeda, aku sarankan untuk nonton podcast ini sampai selesai. Yep. Aku lihat Agatha sering share artikel atau insight menarik ya di Instagram kamu. Aku penasaran, ada nggak sih artikel yang mengubah cara pandang kamu di usia 20-an yang siapa tahu juga membantu kita di sini yang ingin mengubah mindset kita gitu. Sebenarnya kalau mungkin aku sambil address dulu my background a bit. Yep. Banyak orang yang mungkin kalau tahu aku sebelumnya mostly from my showbiz side, which is aku tuh dulu waktu kecil artis cilik. Yeah. Jadi aku nyanyi, aku acting dari kecil, and people maybe know me from the show, dari ada talent show gitu anak-anak. And then you can call me Chelsea by the way. Okay. And kalau dari sisi akademis sebenarnya orang lain banyak gak tahu. Mungkin sambil aku menjalani dunia showbiz itu, aku juga sambil sekolah dan juga I pursue my education di Melbourne pada akhirnya untuk ambil neuroscience. So neuroscience is all about the brain, it's all about how humans think and how we behave. Dan aku rasa itu yang selama ini selalu jadi benang merah my interest when it comes to my study. Kalau ngomongin soal artikel atau studies yang merubah aku, sebenarnya banyak banget sih. Karena aku bisa bilang dengan knowledge tuh aku jadi pribadi yang dinamis, yang punya banyak point of view, punya banyak sides gitu. So maybe one of the latest ones that I've read so far yang mengubah hidup aku, ada satu artikel yang aku baru baca. I think the title is about why we avoid information. Kita suka avoid information to make us feel safe. Aku rasa itu menarik banget karena sebenarnya tie back to my background, neuroscience sama psikologi. It discusses about cognitive dissonance and then why we avoid information yang sebenarnya harusnya kita bisa lihat, cuman karena kita emang emotionally wired untuk avoid discomfort, jadi makanya kita avoid information. And I think that's so interesting how kalau misalnya orang-orang di luar sana berpikir kita adalah pribadi yang sangat rasional, sebenarnya we're not because we're driven by our emotions. Yeah. Dan apa yang kita konsumsi, dan apa yang kita percayai itu akan membentuk realitas kita ya. Betul, karena reality kan sebenarnya ada perbedaan antara seeing and perceiving kan. Benar. How can we know that what we perceive is exactly the truth? Jadi makanya it's very heavily influenced by our emotions, by our biases as well. Yeah. Kalau dari kacamata neuroscience ngelihat versi Chelsea-nya, karena kamu kan di industri kreatif ya, dan industri kreatif itu tidak jauh dari pujian ya, dopamin, tepuk tangan dan segala macam. Yeah. Tapi aku sering baca artikel juga yang dimana ketika otak kita menerima sisi satu negatif atau satu kritikan, kita terlalu we are takut. Fixated on the criticism ya. Bagaimana neuroscience melihat itu lebih detail ya, kalau kamu bisa menjelaskan? Sebenarnya dari neuroscience make sense banget, karena kan kalau ngomongin soal evolusi, kita kan emang wired to survive. So we have this negativity bias di mana kita lebih sensitif sama hal-hal yang negatif kan, to make us survive. Dan kalau ngomongin brain activity, obviously it activates different regions of our brains. Kalau misalnya compliments kan sifatnya kita pengen itu hal positif. Kita pengen increase that positive things that that we receive, right? Jadi makanya yang terjadi adalah obviously activate the dopamine system, yaitu reward system, in which membuat kita termotivasi untuk melakukan hal itu lagi dan lagi. Sedangkan kalau kritik itu sifatnya emang lebih kompleks. Dia activated different part of our brain
amigdala, yang activate fight or flight response, dan itu emang ya fight or flight sesuai dengan namanya ya. Kalau zaman purba mungkin reaksi itu akan muncul ketika misalnya kita lihat ular atau lewat hewan buas, kita kan pilihannya antara kita mau fight it or we fly away from it, atau kita freeze doang di tempat. Sama criticism pun kayak begitu sifatnya, karena it's a threat, right? Dan setelah itu baru informasi negatif itu diprosesnya balik lagi ke prefrontal cortex, we internalize it, dan memang kita lebih punya negativity bias, makanya satu komen negatif itu impact-nya bisa disamain sama 5 komen positif kalau dia angkain ya. Jadi maksudnya se-influential itu gitu. Emang kita tuh emang lebih sensitif sama hal-hal negatif di dunia ini. Gitu. Apakah karena kamu sudah memahami ini, kemudian sekarang ketika ada komen negatif, ketika ada hujatan yang tidak terduga misalnya di konten-konten atau karya kamu, itu kamu udah oke, karena aku udah paham ini, jadi itu hal yang biasa. Apakah masih sama aja? Sebenarnya memahami itu it's one thing, tapi nggak berarti dengan kita paham kita langsung kayak immune to it. Karena emang it's part of our nature kan. Jadi kalau aku menerima komen negatif pun masih sama reaksinya. Cuman maybe dengan knowledge itu aku jadi lebih bisa tahu cara untuk menanganinya. Jadi kayak oke, ini komen negatif, coba kita, ini kalau aku ya. Karena kan komentar negatif ada yang sifatnya konstruktif, ada yang mungkin lebih tipikalnya lebih frontal lah ya, untuk kalimat pemilihan katanya. Kalau aku biasanya yaudah aku baca, kan kadang nggak kebaca juga ya. Maksudnya kadang secara lagi scroll tiba-tiba kebaca, dan pasti perasaannya nggak nyaman. Itu normal banget, aku acknowledge that, dan aku cari poinnya apa sih sebenarnya dari komentar negatif itu. Kalau aku rasa aku bisa improve from that, that's good, okay, I'll just take that. Tapi kalau emang nggak bisa, I'll just ignore. Dan kalau ditanya ngefek apa enggak, obviously ngefek. Semua manusia pasti ngefek. Menurut aku nggak ada orang di dunia ini yang immune dengan komentar negatif. Cuman aku jadi lebih bisa dengan mengetahui background tersebut. Jadinya aku lebih bisa untuk menanganinya. In which kalau ada komentar negatif, ya udah, aku tipikalnya yang kalau itu emang nggak bisa membantu aku, I'll just ignore it and make sure aku nggak ke-expose to it too much. That's why aku juga limit penggunaan sosmed aku sih sebenarnya. Aku juga sempat main ke Instagramnya Agatha Chelsea, dan aku lihat highlight kamu ada ngebahas tentang Bayesian di salah satu artikelnya. Karena aku juga sempat baca tentang Bayesian dan ternyata menarik interesting ya. Gak semua orang tahu ini, dan aku yakin kamu juga udah baca itu karena kamu udah sharing juga. Boleh ceritain ke kita nggak apa itu Bayesian dan bagaimana dari POV kamu kemudian bisa mengubah hidup kamu sampai hari ini? Oke, mungkin aku mau sharing sedikit kenapa aku sharing artikel ya. Karena menurut aku artikel itu bisa memberikan POV baru on how we understand the world, how we understand things, dan aku rasa itu very helpful, so that's why I share it. Salah satu artikel yang aku share itu memang tentang Bayesian reasoning. Menarik banget karena aku waktu itu, jadi fun fact-nya, sebelum aku baca artikel itu, aku tuh baru ngobrol sama teman aku. Teman aku ini, dia sangat-sangat melihat dunia ini tuh binary banget. Jadi kalau udah A, A, B, B gitu. Sedangkan aku tuh punya belief, kayaknya gak segitunya deh, tidak se-black and white itu gitu. And then lucunya habis, dia orangnya very logical and very, pokoknya semuanya harus ada hitungannya segala macam. Dan menurut dia, perspektif aku tentang spektrum ini, yang gak ada black and white-nya ini, itu gak ada mathematical modelnya. Jadi dia ngomong kayak gitu. Intinya dari situ aku riset aku cari-cari, ada sampai aku nemu nih soal Bayesian reasoning. And then menurut aku ini jadi salah satu counter argument dari things are black and white. Kenapa? Karena Bayesian reasoning itu kan basically it's a framework tentang how we make decision yang tidak, jadi kalau kita punya belief tuh nggak langsung di-adopt aja, tapi it updates our existing beliefs. Right? Dan itu semua dilihatnya dari apa? Dari evidence. Dan aku rasa ini yang paling applicable dalam kehidupan sehari-hari. Karena sometimes we have the tendency to just cherry pick the evidence that fits into our framework. Padahal sebenarnya that's not how it's supposed to be. Harusnya kita tetap melihat informasi itu tanpa picking sides first, and then that information is supposed to update our existing beliefs. Instead of our belief yang instead of kita kebalikannya, picking evidence and then just believing what we want to believe. Jadi maka dari situ, it's just a framework, salah satu cara sih untuk menjelaskan bahwa actually the world itu nggak se-black and white itu, dan juga belief tuh harusnya di-update sama evidence. Gitu. Aku mau gali ke contohnya deh. Kamu ada contoh nggak dalam waktu mungkin sebulan terakhir ketika kamu menerapkan Bayesian, apakah selama ini kamu pikir
oh gini, tapi kamu update hal itu, kemudian kamu menyadari oh ternyata begini. Ada nggak yang kamu bisa share ke kita? Mungkin bisa di tie back-nya ke teman aku ya, karena di sini bisa dibilang lumayan berdiskusi sama dia. Jadi karena background aku psikologi, ada yang namanya theories of multiple intelligence, right? Dan juga ada teori yang bilang bahwa ada general intelligence. Ada yang bilang intelligence itu satu hal yang di semua hal itu cuma satu faktornya. Ada yang bilang ada berbagai macam faktor. Aku tipikal yang lebih percaya dengan evidence yang udah aku baca, ada multiple intelligence, karena semua orang punya capacity dan juga sektornya masing-masing. Sedangkan dia lebih yang generalis, dia percaya bahwa ada this G factor yang bikin semua orang intelligent. Jadi kalau misalnya udah ada this G factor, mau dalam facet apapun pasti dia pinternya di situ gitu. Sedangkan orang yang G factornya rendah ya nggak pinter gitu. Intinya di sini aku juga bilang ke dia gitu bahwa dengan Bayesian thinking, coba deh kita lihat pakai case study. Contoh case study paling simpel aku pribadi. Aku tuh merasa kenapa aku nggak terlalu percaya yang general intelligence itu, karena even though mungkin aku ada baseline-nya untuk bisa belajar hal, cuma ada area yang aku lebih jago. Dan itu yang aku rasa lebih di-explain better sama multiple intelligence. Aku kasih example-nya, I think I'm very good with language. It's one of the skills yang aku emang gampang untuk pelajari, dan juga untuk aku it's I wouldn't say my expertise, but then it's a facet yang emang aku lumayan bisa dengan mudah untuk belajar. Dan juga, tapi aku nggak bagus dalam kinestetik nih, olahraga is not my thing, gitu. Nah, aku tuh intinya bilang, I convince my friend bahwa, see, that's why you cannot just classify people into just smart ones and dumb ones. Gak bisa kayak gitu. Karena intelligence tuh menurut aku spektrum banget, dan intelligence tuh bukan satu konsep yang fixed gitu. Jadi makanya mungkin dari situ I use my Bayesian reasoning to explain to him that things are not that black and white. Yeah. So you do believe in growth mindset, right? I do believe in growth mindset, and I do believe that people can learn. And tapi memang ada ininya sih. Ada orang yang emang lebih mudah untuk mempelajari suatu hal karena memang tadi ada natural talent-nya, sama ada orang yang memang lebih sulit. Tapi I do believe kalau misalnya hard work beats talent, ya I do believe that. Growth mindset. Apakah kamu melihat diri kamu juga di tahap itu? Karena siapa tahu dulu kamu pernah meragukan kamu di bagian ini, kamu belajar di sana dan akhirnya kamu punya kapabilitas di sana. I think so ya. Sebenarnya kalau aku lihat sebenarnya bukan dari sekarang, tapi malah dari dulu. Dulu tuh aku selalu punya pemikiran, I'm kind of a jack of all trades type of person. Dan tapi aku tuh udah hal yang emang susah banget buat aku pelajari. Contohnya dulu I don't like mathematics, so it's not my thing. It's not my thing, I don't like it. And then kalau belajar pun cuman ya intinya aku cuman pengen this nilai, and then that's it gitu. And then tapi aku juga menyadari lewat itu, even though I don't like it, when I learned it and I put much effort juga bisa sebenarnya. Gitu. So I guess growth mindset comes from that sih, dari experience aku bahwa ada hal-hal yang sebenarnya aku nggak suka, tapi ketika aku put my mind into it, I can do it. Just imagine if it is something that you put your heart and mind into. If you like it and then you also want to do better at it, I think hard work can definitely beat someone's talent, I guess. Ya, aku percaya itu. Dan aku dulu tidak percaya itu. Oh ya? Aku kemudian transisi mungkin 5 tahun lalu, aku percaya bahwa hard work beats kerja keras, rasa curiosity ya. Dan cuman memang keinginan belajar. Tidak segampang itu juga sih. Kayak orang selalu bilang kan ke aku, oh lu psikologi, coba deh mana yang sebenarnya kepintaran itu nature apa nurture. Aku tuh selalu bilang kayak gak semudah itu. Karena kan gak ada yang pasti ya. Kayak ini aku selalu bilang ke teman-teman aku, salah satu studi psikologi yang paling dasar untuk bisa nge-examine whether it's nature or nurture itu kan lewat twin studies, right? Karena itu yang harusnya genetically sama, kalau environment jadi sama itu dibedain tuh gimana sih gitu. Even twin studies aja belum bisa menjawab itu, bahwa presentase nature sama nurture tuh gimana belum tahu, karena it's a complex interplay, right? Jadi makanya aku bilang ke semua orang, it's not that simple. So everything is case by case. Not everything is black and white. I feel like life is more of a spectrum, and you gotta melihat dunia tuh jangan dengan lensa yang pre-existing belief tadi, tapi kita harus bisa melihat evidence as they are and come to see the world dengan lensa yang objektif. I guess that would be my take on it.
Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin Linkit. Aku yakin lebih dari 10 menit kita ngobrol tadi, kamu orang yang suka baca buku ya. Kayak the way you explain itu emang terstruktur dan aku bisa nembak tiba-tiba ke kamu sekarang 3 buku yang menurut kamu bisa mengubah hidup kamu dan teman-teman di sini juga harus baca. Interesting. Well, kalau buku sebenarnya ada banyak banget ya buku yang bagus menurut aku. Cuman kalau yang paling mengubah hidup aku, yang pertama aku suka Thinking Fast and Slow. Oh yeah. I like that book. Even though mungkin basic knowledge-nya kan system 1, system 2 thinking ya. Cuma aku rasa itu applicable banget di kehidupan dan make sense gitu. Ada orang yang bilang pokoknya kenapa harus ada sistem 1, sistem 2 aja dong, karena itu yang lebih rasional. No, menurut aku that's not the point. We need both, karena we also need intuitive thinking yang comes from system 1. Dan aku rasa itu yang mungkin membantu aku juga untuk melihat hal tuh nggak se-black and white itu. Gitu. And then the second book yang aku suka, I like The Little Prince by Antoine d'Exupéry. It's an old book, it's a children's book, tapi aku suka kenapa? Karena aku pertama baca pas aku kecil, by the way. Bahasa Perancisnya? The English version. And then I read the French version. Jadi aku baca pas aku kecil, and then aku baca pas aku teenager, and I just reread it like I think last year. Dan meaningnya selalu berubah. Aku rasa itu yang paling membuat ini jadi sebuah buku yang meaningful buat aku ya. Waktu aku kecil, aku ngerasanya ini buku yang penuh harapan, penuh dengan mimpi gitu. Jadi makanya I like this book and also the storyline semuanya. When I was a teenager, aku rasa lebih membuat aku question about relationships and how things that actually matter to me itu sebenarnya things that are invisible to the eyes gitu. Pas aku teenager, and then now aku jadi belajar lagi, balik lagi nih kayak waktu aku kecil, bahwa kadang anak kecil tuh lebih lebih punya pemikiran yang kreatif dan juga imajinatif untuk nge-solve sebuah problem. Karena kita kan kalau udah dewasa lebih segala-gala logis ya, segala-gala dengan perhitungan. Padahal ada banyak hal yang kadang tuh kita perlu think outside the box gitu. Jadi makanya I feel like this book resonate to me in different ways, tergantung sama aku lagi ada di fase hidup yang mana gitu. That's the second book I like. And then the third one probably yang aku baru banget beres baca. Aku galau nih, fiction apa non-fiction ya? Oh mungkin ini ya, aku juga suka Switch. Switch itu by Dan Sheath kalau nggak salah, Two Brothers gitu. I like it soalnya dia sebenarnya very simple the concept, cuman intinya dia bahas soal how to generate change. Kalau mau berubah tuh gimana sih? Mau itu berubah dalam diri sendiri, berubah dalam sebuah organisasi itu kayak gimana? Dan menarik banget karena analogi dia juga gampang untuk selalu diingat. Oh ya, ada the elephant and the rider. Gimana caranya kita bisa motivate the rider and then move the elephant? Karena kan sebenarnya itu dalam sebuah kadang tuh kita tahu kita harus berubah, kita harus produktif, harus baik, tapi kayak rasanya berat banget. Itu karena we have the motivation but we don't move the elephant. Jadi makanya I think that book also is also one of my recent favorites yang aku rasa orang-orang harus baca. Wow. Wow. I have a lot ya. Aku cuma tahu buku yang pertama dan yang kedua sih. Okay. Dan dari buku kedua tadi aku bisa mengutip satu hal yang menarik ya dari Chelsea. Kadang buku masa kecil yang kita baca itu di setiap fase hidup kita tuh berubah-ubah cara pandang kita melihat dunia dari buku yang satu kita baca gitu. Mungkin ketika aku SMA aku baca buku The Alchemist dari Paulo Coelho, aku tidak memahami bahwa mimpi itu sesimpel itu gitu loh. Tapi ketika sudah fase kuliah, ketika fase berkarir, aku merasa bahwa ini berubah. Apalagi kalau kita mengalaminya ya. Benar. Makanya buku tuh menurut aku sangat bisa diinterpretnya dengan berbagai cara. Dan that's why I feel like book is very personal ya. Karena apa yang kita baca sekarang sama apa yang kita baca maybe in the next year or the next decade itu pasti meaningnya bisa beda gitu. Dan bagaimana sekarang kamu melihat makna hidup kamu sendiri? Karena tadi kamu tiba-tiba ngomongin tentang makna hidup. Tentang makna hidup ya.
Ya itu sih mungkin tie back to the book that I read tadi. Yang tadi kan makna yang aku dapat adalah things that matter the most are things that are invisible to the eyes, right? Dulu tuh aku selalu berpikir karena aku waktu aku kecil aku anaknya overachiever banget. Jadi ya aku cari tuh pokoknya achievement. Dari kecil aku pengennya sambil syuting, aku pengen prestasiku banyak, aku pengen di sekolah tetap nilaiku bagus. Aku pengen pokoknya semua hal-hal yang berhubungan dengan achievement. Sampai akhirnya lulus kuliah, segala macam, menyadari bahwa now what? Karena ibaratnya kayak dulu kan ada yang quantifiable ya, lewat nilai itu quantifiable. Sedangkan in life tuh now what? Dan aku langsung merasa hampa banget karena ini gimana nih, biasanya selama ini aku tuh selalu mendapatkan dopamine boost dari nilai-nilaiku dan juga achievementku ini gimana, sekarang udah gak ada lagi gitu kan. Sampai akhirnya I talk to my parents and I talk to my family, dan mereka mengingatkan aku lagi sih bahwa things that actually matter to me adalah orang-orang di sekitar aku. Karena selama aku mau dalam kondisi apapun aku, mau aku lagi achieve mau lagi enggak, yang selalu ada keluargaku. Yang selalu ada adalah orang-orang yang support aku dan mereka yang accept aku for who I am dan dalam kondisi apapun. So I guess di situ sih titik itu aku menyadari bahwa actually in life what I want itu bukan achievement. I mean, wanting achievement is great, tapi I don't think it should be my core motivation. Karena the things that actually make me the happiest, kalau looking back lagi adalah the time I spend with people that I love. Jadi makanya kalau ditanya makna hidup apa dan juga tujuan hidup kemana, I guess having people around me yang emang support me and want the best for me, and I also feel the same way for them. Jadi it's a genuine relationship between me and also people around me. Mungkin itu sih kalau maknanya. Wow, itu bagus banget sih. Iya, maybe. Ini juga bisa mengubah mindset teman-teman yang melihat bahwa achievement adalah core ketika lo ingin berkarir, ketika hidup di fase 20-an. Tapi banyak orang yang belum di tahap itu. Mungkin karena mereka belum merasakan itu. Akhirnya mereka ingin mencapai itu. Kayak kata Naval, people always want something that don't have. Dan aku kepikiran kalau aku sekarang juga di tahap kayak bukan achievement atau mungkin views kita rame. Tapi ketika kita bisa merasakan prosesnya, ngerasain feel behind the scene ini, ngobrol sama orang yang baru kita kenal, itu feel-nya berbeda gitu. Bener. Dan aku nggak bilang itu nggak gimana ya. Jangan disalahartikan ya. Jangan kayak oh berarti Chelsea bilang achievement nggak penting, nggak harus hustle, nggak. Bukan itu poin aku. Cuman memang I do realize bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu we need certain set of life standard to be comfortable enough supaya kita nggak achieve more, supaya kita nggak apa ya sebutannya, nggak terobsesi untuk mencari lebih lagi gitu. Jadi makanya I do realize that. Cuman yang aku balik lagi, yang aku bilang poinnya sebenarnya lebih ke sini sih. Achievement tuh bukan semuanya. Bukan berarti orang yang udah achieve semuanya, yang mungkin orang-orang lihat wah enak banget ya dia udah begini-begini, itu belum tentu dia in the state of happiness yang emang tinggi banget. Not really loh. Benar. Karena happiness itu menurut aku sifatnya bukan eksternal, bukan dari apa yang kita dapat, tapi sifatnya lebih intrinsik, lebih dari how we see the world, how we value things. And aku pernah ketemu beberapa orang yang dia dari luar kelihatannya perfect banget, udah semuanya udah punya gitu, tapi dia dalamnya empty. Dan aku sering juga ketemu orang yang mungkin kesannya masih struggling lah ya, masih kayak berusaha keras, tapi dia lebih bisa bersyukur, lebih bisa happy. Jadi makanya happiness tuh lebih ke state of being, bukan sesuatu yang perlu bukan sesuatu yang akan didapat ketika kita mendapatkan sesuatu. Make sense gak sih? Jadi kayak it's not, bukan berarti misalnya if I achieve this certain position in my office I'll be happy. Menurut aku enggak. Tapi happiness tuh dalam setiap fase hidup pun kita bisa happy. Tapi it's up to us who decide kita tuh mau happy apa enggak gitu. Jim Carrey juga pernah bilang, kalau kamu pengen terkenal, coba cari terkenal, coba rasain banyak uang, coba rasain segalanya, dan kamu bakal sadar bahwa bukan itu jawabannya. Iya, bukan itu sih ya. Karena mungkin aku juga sering ngalamin sih, kayak orang banyak yang bilang ke aku kan, enak banget, jadi Chelsea enak banget. Dari kecil bisa ini orang lain dilihat di luar ya. Iya, keluarga cemara itu satu. Dua, dari kecil udah tahu mau jadi apa, berprestasi gini. Actually no guys, satu,
I'm equally as confused as you are. I'm not like the type yang bukan berarti karena aku start earlier berarti aku have it all figured out, enggak. Terus kalau misalnya ditanya, wah enak banget jadi Chelsea gini, enggak juga gitu. Jadi aku juga I have my dark days too. I have hari-hari di mana aku sedih juga. Jadi itu normal banget. Dan bukan berarti kalau misalnya kalian tukeran posisi sama aku, kalian bakal lebih happy, enggak juga gitu. Yeah. Simple question. Yes. Are you happy now? Am I happy now? Balik lagi aku bilang tadi, happy kan lebih ke state of being ya. Aku bukan melihat happiness itu sebagai suatu hal yang udah di-achieve terus bakal happy selamanya. Aku nggak lihat kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah aku happy di detik ini sekarang duduk di sini, yes I'm happy. Kenapa? Balik lagi ke makna hidup yang aku bilang tadi. I have people around me that love me for who I am. Dan dapat support dari mereka tuh menurut aku lebih dari apapun. Dan aku bersyukur banget aku punya mereka. Jadi makanya kalau ditanya happy gak sekarang, of course I'm happy. Karena I know I have people who love me for who I am. Aku Are tadi you happy? Yes, I am 100%. 100%. Karena ini yang aku lakuin adalah apa yang aku impikan. Okay. Apa yang aku senangi, apa yang aku bikin gue bangga, bersyukur. Yeah. Dan ya, terutama ngobrol sama orang keren kayak kamu. Waduh. Aku mau mengulik ke mungkin ini agak sensitif pertanyaan, tapi aku mengulik karena ini kita sesi vulnerable, kita bisa cari apa aja di sini. Ketika kamu fase tadi kan juga jadi artis cilik juga ya. Ini menjadi kecil itu seperti ngerasa ingin achievement. Mungkin kamu dari umur belasan udah cari uang juga gitu. Apakah ada hubungannya sama sisi neuroscience-nya, kalau mungkin dari kecil aku sudah mendapatkan uang, udah mendapatkan apa yang aku ingin kejar gitu. Dan di fase sekarang bahwa oke, kayaknya udah istirahat deh, atau apa yang bisa kamu share? Karena orang yang melihat bahwa aku harus cari uang di fase 20-an dulu. Tapi kamu udah ngerasain itu sejak belasan tahun yang lalu. Sebenarnya Kak, kalau aku mau lurusin lagi, aku tuh dari kecil emang udah bekerja nyari uang. Cuman emang motivasiku tuh bukan uang. Jadi bisa dibilang gini. Aku salah satu yang beruntung, bukan dipaksa untuk bekerja, tapi lebih ke bekerjanya karena kebetulan talentaku bisa menjadikan uang. Gitu. Jadi aku tuh nggak pernah melihat apa yang aku lakuin sebagai pekerjaan, kalau bisa dilurusin. Nice. Ya. Cuman kalau ditanya apakah sekarang aku lebih rest aja dibanding my friends yang 20-an, absolutely not. Karena sebenarnya the crisis that I experience itu timeline-nya mirip-mirip sama teman-teman aku. Mungkin a bit earlier tapi masih mirip. Karena aku baru menyadari bahwa hidup tuh ternyata perlu kerja, ternyata hidup tuh begini itu di umur kuliah gitu, baru kayak ini tuh bukan main-main gitu. Early 20s? Ya, early 20s. Jadi makanya kalau ditanya apakah aku sekarang lebih rest, ini ya enggak juga sih. Tetap masih makanya aku bilang tadi I'm equally as confused as you guys are gitu. Jadi makanya enggak, obviously not gitu. Cuman maybe one of the advantages that I experience from working since umur kecil banget adalah aku ngerasanya aku jadi lebih melihat dunia kan jadi lebih awal before like all my peers biasanya. Jadinya aku lebih punya bank pengetahuan dunia itu seperti apa, at least a glimpse of the world, a glimpse of the industry gitu. Itu yang aku rasa membantu banget ke kerjaan aku sekarang. Tapi kalau ditanya whether or not secara neuroscience kerja from early on itu mengubah aku atau gimana, sebenarnya I'm just a regular 23-year-old as the others gitu. Cuman mungkin bedanya ya ada additional experience aja yang membuat aku mungkin lebih ya itu tadi, lebih ada kayak glimpse of what it's like to work in the industry since such young age gitu aja sih. At least for me. Yeah. Kalau kamu ketemu Chelsea yang versi 10 tahun ya. Oh, oke. Baby Chelsea. Ya, baby Chelsea. Kamu mau ngobrol apa sama dia? Mungkin kamu bisa ngobrol sama dia di podcast ini gitu. Wah, apa yang mau aku omongin sama dia? Aku rasa waktu aku umur 10, aku itu tipikal yang anak-anak pada umumnya, yang emang senang bermusik, senang acting. Mungkin yang aku belum bilang, karena 10 tuh kan berarti menjelang aku mau debut ya, maksudnya jadi artis cilik gitu. Aku cuma mau bilang ke dia, don't care so much about what other people think, and don't try to please everyone. Itu sih. So you try please everyone? I try to please everyone. Karena dulu tuh aku, ya masih kecil ya. Satu hate comment tadi itu lebih influential dibanding yang suka gitu.
Dan itu mengubah aku banget, dimana aku tuh pernah ada di period dimana aku nggak mau on the spotlight, aku nggak mau nyanyi karena all that comments gitu. Dan aku tuh stop, aku pernah bilang ke orang tua aku nggak mau jadi penyanyi. Itu bukan karena aku nggak suka nyanyi, tapi karena orang-orang bilang aku nggak bisa nyanyi. Jadi aku rasa itu ironis aja sih, dan itu something yang aku mau bilang ke Chelsea kecil bahwa hey, you, do what you like, keep doing it, jangan karena orang lain, dan jangan stop karena orang lain gitu. Jadi lebih ke stop caring about what other people think, what they say about you, karena the only person who knows the most about you is yourself. And mungkin apa ya aku bilang lagi adalah have fun sih, karena when I was a kid I feel like I worry so much about failing. I worry so much about what other people think about aku di-approve apa enggak sama orang lain. Yang aku rasa itu membuat aku stres. Buat anak kecil tuh nggak seharusnya mikir segitunya gitu. Jadi maybe I would say just you do you, don't care so much and have fun a bit. Yeah, I would say that. Have fun a bit. Yeah. Karena mungkin orang udah nempel ekspektasi ke kamu gitu. Iya. Dan itu sering terjadi ketika anak-anak itu emang udah terjun ke industri yang mungkin udah ada spotlight-nya segala macam. Dan itu juga ngingatin sama anak kecil yang kemarin ya. yang dimana orang pada melihat versi dia yang sekarang kayak ngasih motivasi. Padahal menurut aku itu emang fase belajarnya. Cuma udah ada sosial media. Jadi orang tidak ada batasan untuk menghujat anak kecil gitu ya. Iya. Bahkan maksudnya apa ya? Anak-anak ya menurut aku even kita adults aja bisa salah ya. Yep. Especially apalagi anak-anak gitu yang masih emang understanding dunianya tuh belum sekompleks itu, masih penuh dengan mimpi, dan masih punya banyak banget ruang untuk belajar. Even adults aja punya ruang untuk belajar masih banyak, apalagi anak-anak ya gitu. Jadi makanya aku kalau ke diri aku yang masih kecil bakal ngomong itu sih. It's okay to not have everything figured out. Karena jujur aja, even me myself juga I don't have everything figured out. And I don't think we will ever have everything figured out in life. Karena if I ask questions to like orang-orang yang udah lebih dewasa dibanding aku pun masih yang kayak no, we have no idea. We're just trying to live and survive and make the most out of the day that we have aja gitu. At least itu ya aku dengar dari orang-orang ya. Karena kamu background neuroscience, aku mau nanya ini deh. Karena aku sempat baca artikel juga sih yang bilang kalau ketika kita melamun, ada jaringan otak kita yang sangat kreatif gitu. Yes. Yang dimana dia kadang memaknai hidup kita seperti apa, dia coba menggali mimpi kita. Intinya bikin kita tuh semakin banyak ide-ide lah. Makanya kalau orang lagi kamar mandi tuh kelamaan ada aja idenya gitu. Nah kalau kamu sendiri, apakah industri yang kamu geluti sekarang itu ada hubungannya sama yang kamu pelajari nih, studi neuroscience, ada hubungannya sama nyanyi, sama film atau gimana? Oke. Mungkin aku mau bahas dikit soal the neuroscience behind it ya. Jadi activity itu disebutnya, jadi pattern of the brain yang aktif ketika kita lagi melamun tuh default mode network namanya. Oke. Yes, dan itu tuh bener aktifnya ketika kita lagi melamun, lagi nggak banyak, nggak ada task yang harus dikerjain, lagi nggak banyak pikiran, itu aktif. Dan sifatnya itu kreatif banget, jadi liar banget nih. Kalau misalnya makanya kita kalau lagi mandi mikirnya bisa yang one day I wanna make a concert di mana gitu, bisa yang liar banget. Kalau ditanya relate apa enggak sama kerjaan aku di industri kreatif, ini orang lain suka salah tangkap terus sih. Orang selalu bilang apa hubungannya sih akademis sama industri kreatif nyanyi gitu, kayak nggak ada hubungannya kan. Tapi menurut aku relate banget kalau buat aku ya, karena aku selalu meng-approach kedua hal ini aku selalu meng-approach hal kreatif dengan lensa akademis dan hal akademis dengan lensa kreatif. Oke. Contoh simple, kita ke yang kreatif dulu ya. Dari aku kecil, kalau main film kan bedah karakter. Hobi aku adalah menggunakan interest aku di psikologi untuk membedah karakternya, bikin page zero-nya. Jadi dia ini siapa, motivasinya apa, dia hubungan sama orang tuanya seperti apa, dengan teman-temannya seperti apa, yang membuat karakter itu jadi hidup. Itu cara aku approach things kan berarti very academic kan, soal pembedahan karakter. Another example, kalau soal lagu, aku tipikalnya kalau nulis lagu tuh, kalau orang kan biasanya dari pengalaman pribadi. Kalau aku banyak lagu yang aku tulis tuh dari psychological theory sebenarnya. Oke. Menarik. Iya, contohnya mungkin aku mau ngomongin ke lagu aku yang baru aku banget rilis, judulnya Nyaman. Aku nulis ini
karena nyaman kan, orang suka mengartikan cinta tuh yang tipikalnya yang penuh euforia, menggebu-gebu gitu. Sedangkan kalau menurut neuroscience, cinta yang sesungguhnya tuh bukan cinta yang menggebu-gebu. Karena itu sebenarnya baru the first phase of love, baru attraction. Berarti tidak ada cinta pada pandangan pertama? Attraction pada pandangan pertama. Kalau cinta enggak. Iya gitu. Karena perasaan cinta tuh sebenarnya lebih dikonotasikannya sama perasaan safe, perasaan ya itu nyaman tadi, aman. Itu semua tuh yang akan muncul ketika udah melewati fase euforia tadi gitu. Jadi makanya dari situ aku bikin lagu judulnya Nyaman, karena aku mau discuss cinta yang aku inginkan sampai tua adalah cinta yang nyaman gitu. Jadi it's very aku apply knowledge aku untuk bikin lagu juga gitu. Sekarang kita balikin ya, kalau misalnya di akademis gitu, sisi kreatifnya apa sih gitu. Nah ini lumayan aneh, aku dulu kalau belajar pas lagi kuliah, aku suka masuk ke karakter supaya aku bisa lebih serius belajarnya. Contoh simple, aku memang punya playlist lagu-lagu klasik yang aku rasa makes me sound like someone studying di Hogwarts, di Harry Potter. Dan ini benar-benar akademia banget gitu. Dan itu membantu aku untuk fokus banget. Karena aku kayak masuk ke karakter bahwa I'm actually an academics gitu. Jadi makanya kalau ditanya, ke-apply gak sih teorinya, neuroscience-nya ke-apply gak sih ke kerjaan aku sekarang di kreatif? Yes. Dan juga experience aku di kreatif juga membantu aku untuk di industri neuroscience-nya gitu. Ya. Aku baru tahu berarti tidak ada cinta pada pandangan pertama ya. Attraction lah Attraction ya. pada pandangan pertama. Aku penasaran sih, apakah semua lagu yang kamu bikin itu ada hubungannya sama neuroscience? Ya? Gak semua banget sih. Cuman sekarang ini semenjak karena aku nulis lagu tuh mulai dari baru banget kuliah. Itu kan berarti belum dalam pengetahuannya soal neuroscience-nya. Cuman itu pun masih ada lah kesenggol-senggol dikit. Tapi emang gak bisa dipungkirin the way aku mengerti dunia jadinya dengan lensa itu. Jadi nggak cuma nulis lagu ya, misalnya ngobrol sama orang gitu. Kan orang selalu bilang, kamu bisa baca orang ya? Enggak, aku nggak bisa baca orang. Tapi mungkin dengan pengetahuan neuroscience aku jadi ada skill untuk menganalisa orang. Paham gak sih Kak? Jadi nggak se-black, nggak se-direct itu. Tapi kalau dibilang, ya ada gitu. Dan aku tuh aku rasa teori-teori ini membantu aku untuk memahami orang lebih jauh. Jadi kalau misalnya orang nih kadang, kenapa sih misalnya orang ini kok, contoh simple, kenapa dia nggak sabaran banget sih? Kenapa dia kalau nyetir ini banget sih, gersak-gerusuk banget misalnya. Kalau aku tuh jadinya bukan yang orangnya emang nggak sabaran, enggak. Tapi aku lebih kenapa begitu? Kita lihat yuk, dianalisa kenapa dia seperti itu, dia kerjanya apa sih ini gini. Jadi lebih dalam aja mikirnya gitu. Dan aku rasa itu yang membantu banget aku buat lebih empatetis kali ya sama orang. Makanya orang selalu bilang, kalau teman-teman aku bilang, one of my strongest pursuit adalah I'm very empathetic, and I can see things from multiple angles. Jadi makanya menurut aku selalu melihat orang itu nggak pernah ada yang kayak inherently good or inherently bad, itu nggak ada. Aku selalu ngelihatnya semua orang punya dimensinya, dan you can see things from multiple angles. Ya, dan juga itu relate sama yang kayak kamu bilang tadi, tidak ada yang hitam putih sebenarnya. Dalam konteks apapun. Mungkin ada orang yang harinya lagi buruk atau harinya lagi baik-baik aja. Dan kita bisa jadi kecipratan kalau dia lagi menghadapi bad days-nya. Benar, cuman ya balik lagi tuh tiap orang beda-beda ya. Karena aku juga pernah di posisi di mana aku merasa dunia hitam putih. Dan pernah di posisi ini. Jadi makanya I feel like the more knowledge you have, the more refine your thinking. Jadi makanya kalau ditanya apakah absolut benar, actually in this world juga gak ada yang absolut ya menurut aku. Jadi makanya tapi at least itu pandangan aku sekarang adalah dengan lensa bahwa dunia ini tidak sesimpel itu. Semua hal tuh kompleks, jadi makanya harus lebih dianalisa dengan baik gitu. Tadi bagi teman-teman yang tidak tahu, di luar podcast kita sempat ngobrol juga kalau kadang kita ada kesamaan dari sisi apa yang kita sampaikan. Karena kalau di podcast Soal Berkelas aku biasanya kasih quotes gitu, kadang lebih enak atau lebih ngena dalam bahasa tidak bahasa Indonesia gitu misalnya. Misalnya ada quotes yang bagus tuh. Aku kalau bahasa Indonesia kan jadi agak kaku. Jadi kita Inggriskan. Nah kalau kamu, aku lihat cara kamu ngomong di luar podcast juga tadi itu banyak konsonan atau diksi-diksi yang memang dalam bahasa Inggris gitu. Kamu bisa jabarkan nggak apakah itu emang jadi bahasa core memory kamu atau gimana? Ini salah satu struggle aku juga sih sebenarnya dari aku kecil ya. Karena memang aku tumbuh dari kecil. Jadi kan kalau udah soal belajar bahasa tuh ada fase optimal kan, di umur optimal. Nah di umur optimal itu
aku tuh emang expose sama berbagai bahasa. Oke. Yang paling utamanya Indo-Inggris. Jadi dari kecil memang mama aku ngomong bahasa Indonesia, papa aku ngomong bahasa Inggris. Dalam satu rumah, satu dinner table, yang satu ngomong bahasa apa, ini ngomong bahasa apa. Dan aku kebiasaan jadinya switch back and forth gitu dari kecil. Dan itu yang aku lumayan struggle karena waktu dulu zaman artis cilik kan harus ngomong full bahasa Indonesia gitu. Waktu itu sempat agak membaik karena kalau syuting kan ya itu environmentnya semua ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Sampai akhirnya aku pindah ke Melbourne buat kuliah, itu bahasa Inggris kan. Udah full bahasa Inggris, and then sekarang balik lagi ke Jakarta. Jadinya kayak agak gado-gado ya, maksudnya bahasanya Indo iya, Inggris iya, kadang-kadang jadinya aku mengartikulasikan sebuah pemikiran itu aku pakai 2 bahasa karena supaya lebih mudah buat aku express things gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya bagus apa enggak, balik lagi bahasa kan very kompleks ya gitu. Kalau ngomongin secara neuroscience ada 2 area penting dalam bahasa, ada Broca sama Wernicke sebutannya. Ada Broca and Wernicke. Wernicke ya. Broca ini yang buat language production, Wernicke ini yang buat language comprehension. Nah, buat teman-teman yang bilingual, ini udah pasti, kalau buat aku makanya itu udah otomatis. Karena aku dari kecil kan, jadi ngomong bahasa ini switch tuh udah otomatis buat aku. Tapi aku juga menyadari di luar sana pasti ada yang mungkin kebiasaan satu bahasa, jadi itu agak struggle gitu. Benar. Ya kan. Tapi kalau ditanya apakah bisa aku refine bener-bener satu bahasa, emang harus belajar banget aku untuk bisa satu bahasa full. Tapi karena emang kalau sharing sedikit, udah kebiasaan banget dari kecil sih. Karena emang bahasanya ya nyampur-nyampur gitu. Angka sendiri gimana? Aku menarik ya, karena tadi kita ngomongin tentang Bayesian, kita ngomongin tentang hitam putih. Yeah. Kalau dari sisi bahasa, aku dulu pernah di mindset bahwa dulu ketika awal-awal mungkin SMP, SMA, aku ngeliat orang yang ngomong full bahasa Inggris, wah ini mah pamer, ini mah emang ngelatih atau praktis aja di depan orang supaya orang tahu bahasa Inggris. Aku pernah di tahap itu. Tapi kayak aku bilang tadi, semakin kita memahami manusia, semakin kita belajar, kita paham bahwa kita tidak melihat dunia dengan cara pandang kita lagi gitu. Kalau kamu menilai orang seperti itu ya berarti you are what you think kan. Benar. Nah, semakin kesini aku sadar bahwa ya memang seperti ini. Akhirnya ketika aku dulu sangat fasih berbahasa Inggris, kemudian fasih bahasa Jepang, aku malah kebiasaan telepon orang tuaku yang dimana kita bahasa Indonesia malah kecampur bahasa Jepang. Iya. Jadi itu emang ke bawah. Tapi kalau kamu menilai bahwa so Jaksel lu, so Inggris segala macam, tidak bangga dengan bahasa Indonesia, ya coba kamu ngerasain di fase itu. Karena gini sih, sebenarnya buat temen aku lumayan jadi sering perdebatan aku juga sama orang-orang gini. Orang-orang yang mungkin lagi belajar satu bahasa kan struggle juga. Benar. Itu struggle-nya ya mirip sama kita yang bilingual berusaha untuk ngomong satu bahasa. Paham gak sih Kak? Jadi kayak kalau orang mikirnya bilingual lu so pamer gini-gini. Enggak, sumpah kita juga sebenarnya berusaha keras buat ngomong satu bahasa aja gitu. Cuman memang tidak sesulit itu, tidak segampang itu. Karena bahasa kan very embedded in our culture, embedded in the way we were raised, the way we communicate. Dan aku rasa mungkin environment aku dari kecil emang seperti itu. Jadi makanya buat teman-teman yang nonton, itu jadi salah satu PR aku juga sih. Yang aku masih berusaha keras untuk pelajari lah gitu. Itu speak in one language. Iya. Sebelum kita ke Q&A deh, aku mau nanya sama Chelsea. Yes. Kamu bagian dari Gen Z ya? Iya. Mungkin konten-konten sekarang orang pada menyuluhkan Gen Z dari sisi yang paling overthinking lah, atau yang dikit-dikit baperan atau segala macam lah. Yeah. Padahal kita kan adalah generasi yang paling banyak aksesnya untuk ke knowledge ya, edukasi tentang kesehatan mental dan lain-lain. Menurut kamu kenapa kita malah semakin overthinking? Oh, oke. Overthinking itu sebenarnya apa sih? Overthinking tuh salah satu root cause-nya adalah karena kita merasa kita punya banyak banget pilihan. Kan jadi kita bingung, ya kan? Kenapa kita Gen Z lebih sering overthinking? Karena opsi kita banyak banget. Ya nggak sih Kak? Kayak kalau dulu mungkin aku inget banget waktu aku kecil ada kayak list of occupation, pekerjaan tuh ada apa aja. Listnya tuh ya konkret banget, dokter, arsitek gitu. Sedangkan sekarang tuh banyak banget pekerjaan-pekerjaan baru yang is that even a job gitu? Is that even an option that we can take gitu? Banyak banget opsi. Maka dari itu kita sering ngerasa pusing karena satu, opsinya terlalu banyak. Dua, information overload juga karena informasinya semakin banyak gitu.
Dan juga selain itu menurut aku ya Gen Z, aku juga merasakan kita tuh generasi yang agak bingung sih karena transisi banget ya. Benar. Dari yang maksudnya kita tumbuh dengan paparan digital yang growth-nya sangat besar, terus kita juga tiba-tiba pas lagi zaman-zaman SMA, kuliah atau lain macam sebagainya, fase-fase itu kita kena yang namanya the pandemic, di mana kita harus belajar semuanya jadi online, kita harus dipaksa untuk beradaptasi itu cepet banget. Jadi makanya we're the confused generation yang mungkin banyak hal yang harus kita adaptasi dan juga asimilasi ke the current condition of the world gitu. Jadi makanya kombinasi itu sih antara the options that we have yang banyak banget itu. Selain itu juga kita memang generasi yang lahir di situasi yang emang agak membingungkan gitu. So I think that's why kita overthinking. Dan normal banget sih. Itu jawabannya bagus sih. Kebanyakan opsi. Kebanyakan opsi. Sesimpel kita ketika mau pesan makanan online, opsinya banyak kan? Iya, benar. Diskonnya banyak kan? Benar. Semakin bingung kita memutuskan untuk apa. Benar. Makanya kayak ada yang ngomong gini ke aku. Ini yang udah lebih bijak lah ya, lebih dewasa ngomong gini ke aku. Karena aku nanya, ini basically talking about the decision of, karena kan sekarang statistiknya people who are getting married itu lebih sedikit dibanding Gen Z who are getting married itu lebih sedikit dibanding generasi sebelumnya. I asked the orang-orang yang udah lebih dewasa dari aku, kenapa ya? Do you think, how do you know, how are you certain that the person you're marrying is the right person? Dia ngomong gini, sekarang ini emang susah ya, karena pool of choice-nya banyak banget. Kita bisa ketemu orang, bisa kenal sama orang tuh lewat socials. Sedangkan zaman dulu kan kalau kenal mungkin ya udah dari circle of friends aja gitu. Tapi kenapa orang-orang di generasi kita malah memilih untuk tidak menikah atau mungkin malah banyak angka perceraian juga tinggi? Karena kita terlalu fokus mencari pilihan yang benar instead of trying to make our option right. And I think itu lumayan hit me sih, karena dengan choice yang banyak tadi kita tuh jadinya banyak memikirkan what ifs. Kalau misalnya sama ini gimana ya? Kalau sama ini gimana? Jadinya what if itu yang membuat kita ragu atau mungkin udahlah emang gak cocok aja, mendingan udahan aja gitu. Jadi makanya itu contoh simple di relationship sih. Cuman aku rasa itu translate juga ke berbagai macam komitmen yang kita punya ya. Contohnya kerjaan atau apa. Karena kita trying so hard buat finding the right path, the right person, the right option, to the point yang kita jadinya instead of trying to make the option right, kita malah berusaha untuk mencari-cari terus. Jadi mungkin itu yang bisa jadi sebuah lesson lah ya. I mean, take it with a grain of salt. I'm not married yet, I'm not an expert, but then I think it helps me to see the world and also refine my thinking in that aspect. Yeah. Wow, itu bagus. Aku malah kepikiran untuk menjahit ke sisi makna hidup lagi, kayak mungkin anak 20-an memikirkan bahwa makna hidup itu harus dicari. Jadi orang mencari terus, padahal makna hidup itu bisa di-create. Bisa di-create, ya. Itu yang aku rasa apa ya? Yang paling jadi sebuah apa ya? Orang selalu ngomong ke aku, ini dari kecil sih, find your passion, which I think iya benar, tapi kadang people are too busy trying to find their passion to the point yang mereka tidak menghargai apa yang mereka miliki sekarang. Padahal passion tuh menurut aku bukan sesuatu apa ya, it's good kalau bisa menemukan passion, it's good, tapi it's not supposed to be an ultimate goal menurut aku ya. Karena kadang orang yang beruntung akan menemukan passionnya yang sesuai. Tapi what exactly is passion? If you are living trying to find this one thing, kita jadinya neglect all the things that are actually happening around us kan. Padahal menurut aku passion is not supposed to be this one thing, this kayak glorious thing di mana kita berusaha untuk find. At least for me ya. Itu yang aku juga belajar along the way, karena dulu aku orang yang passion banget. Sampai akhirnya aku bertemu dengan orang yang lebih dewasa, ketemu Om Henry Manampiring, and then he said to me like, and then, because I asked him, right, kayak, how do you know that writing is your passion? How do you know that you wanna be a writer? And he's like, I actually don't. It's not really gitu. Kayak I just enjoy writing and I just write gitu, tanpa memikirkan itu passion atau enggak. So I guess itu yang membuat aku belajar sih. I guess meeting people who are more mature than me, who are more experienced than me, membantu membuka perspektif aku untuk memahami dunia lagi itu lebih, ya itu tidak se-black and white itu, lebih spektrum. Dan aku juga hari ini melihat itu gitu. Aku dengar percakapan kamu tadi kayak benar-benar membuka cara pandang aku melihat
Ternyata ada Gen Z sebijak ini. Hopefully ya. Yeah. Alright. Yeah. Chelsea, Yes. ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari flirt.lune. Halo Kak Chelsea, boleh tahu nggak buku apa yang menurut kakak itu cocok dibaca untuk orang-orang yang mau belajar human behavior untuk asah social skills? Ada banyak banget sebenarnya, cuman mungkin yang paling klasik ya. Ya. Paling klasik, How to Win Friends and Influence People. Itu aku rasa it's a good book. Dale Carnegie. Yes. Klasik banget, applicable di berbagai macam situasi. No matter what you do for a living, no matter your age, aku rasa itu buku yang cult classic ya, yang orang-orang harus baca. Karena ini salah satu premis utama yang aku dapat dari buku itu adalah pentingnya untuk active listening ke orang lain gitu. Karena kita kan kadang sebagai manusia it's normal ya, we live in our own world, we are the main character in our own lives. Kita pokoknya pengen semuanya tentang diri kita. Tapi when we interact with others and then we try to understand others, kita lebih baik do active listening in which we listen to their stories. Karena itu membantu juga untuk kita kadang dari cerita orang bisa memahami diri sendiri juga sih. Gitu. Jadi selain memahami orang lain, memahami diri sendiri, and we can understand human behavior better. So I really recommend that book if you want to learn about human behavior. Kadang di cerita orang kita bisa memahami dunia lebih detail. Betul. Wow. Aku sempat nulis buku, inspirasi buku pertama aku, dan itu menggambarkan semua yang kamu jelaskan tadi. Oh, okay. Aku menangkap apapun yang orang ngomongin, cara pandang orang, tingkah laku dia, dan aku terapkan ke buku, dan ternyata, oh iya, persis kayak yang kamu bilang tadi, dan itu harus kita sadari, mulai dari mendengarkan orang lain, ya. Dan memahami. Benar. Kita ke pertanyaan kedua. Ini menarik nih. Ya. Kayak ini second account deh. Questo Belly, dia nanya, Kak boleh tahu nggak sih cara parenting orang tua kakak? Karena aku penasaran banget, kok bisa ya ada selebritis yang berkualitas ini? Oh, thank you so much for your question. Questo Belly. Shout out to you. Cara parenting orang tua aku ya? Ya sih, aku bisa bilang parenting tuh ngefek banget kan ya ke pertumbuhan anak. Dan aku harus shout out to my parents who are very patient and mereka yang aku rasa paling perlu dikasih acungi jempol ya. Mereka tuh orang tua yang sangat dia tuh nggak pernah matahin aku sih, mereka tuh. Jadi aku emang anaknya dari kecil, I wouldn't say insane, tapi I was very curious and I think my parents had a hard time dealing with me and also answering my questions karena I asked a billion of questions to my parents. Mulai dari as simple as dulu hobi aku kalau di mobil bacain pelang iklan, and then I ask kenapa ya huruf A bentuknya kayak gitu. Serandom itu. Dan aku tuh bersyukur banget karena orang tuaku bukan yang kayak udah just accept it, it's the way they are, nggak kayak gitu. Tapi mereka berusaha untuk menjelaskan dengan kapasitas mereka masing-masing ya gitu. Nah, jadi aku rasa mungkin parenting yang I would like one day to apply adalah I wanna be the type of parent yang emang kayak mereka nggak pernah matahin anak. Jadi interestnya apa? Aku dulu juga punya mimpi yang aneh-aneh ya. I wanna be a mermaid, I wanna be a princess. Pokoknya aneh-aneh. Mereka tuh nggak pernah matahin dan nggak pernah bilang it's impossible. Aku pernah bilang aku pengen tinggal di luar angkasa apa. Mereka kayak oh yeah that's nice, that's so imaginative. Gimana? Dan yang aku suka adalah mereka tuh treat me bukan kayak aku anaknya banget. Jadi kan kalau anak tuh liatnya hierarki banget ya. Tapi kalau my parents tuh they can position themselves as also my friend. Jadi kalau ngobrol tuh berdiskusi tuh bisa yang pokoknya nggak lu salah karena lu anak, nggak gitu. Tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Dan itu dari aku kecil ya sampai sekarang mereka seperti itu. Jadi orangnya yang sangat ya nggak pernah, orang mereka berdua nggak pernah matahin gitu. Dan yang aku suka lagi dari mereka yang I would love to apply one day adalah mereka itu orangnya mendengarkan dulu. Jadi nggak pernah, kadang kan sering ya ada kalau aku dengar my friend's story, mereka bilang kalau ngomong apa my parents wouldn't understand. Tapi aku tahu kalau my parents would understand no matter what. Karena mereka nggak pernah langsung ngejudge aku. Misalnya aku ngomong aku kayak gini, Mom. Kenapa? Gak langsung kenapa. Dia kayak okay, kenapa? Explain to me the entire story. Itu 5W1H-nya ditanya dulu. Jadi mereka nggak pernah langsung ngejudge aku. So kalau mungkin kadang-kadang anak ada yang ngerasa misunderstood, kalau aku ngerasa
even if my parents don't understand, I know they would try to. Dan itu yang aku rasa matter banget dalam apa ya, dinamika anak sama orang tua ya. Dan aku harap one day semoga aku bisa jadi parent yang seperti itu juga for my future kids. Amin. Jauh banget ya ngomongnya ya. Enggak, ini kan jejak digital. Jejak digital ya. If you're watching, your mom is ya, karena gitu. Aku rasa juga orang tua yang berhasil ketika anaknya tuh bisa terbuka dengan orang tua tanpa harus menutupi banyak hal gitu. Benar. Aku bisa dibilang apa ya? Ini sih apa? Karena mungkin ini juga sih yang berpengaruh. Orang tua aku tuh sama aku gapnya umurnya nggak terlalu jauh juga. Oke. Jadi dan orang tua aku orangnya mau belajar. Jadi apa yang happening di generasi kamu, apa yang sedang terjadi, apa dia tuh tipikalnya mereka sangat cari tahu gitu, terus mereka yang orangnya mau belajar juga, mereka menyadari bahwa sebagai parents tuh bisa salah juga gitu. Aku rasa itu yang elemen yang membuat anak-anaknya, me and my brother, kita jadi terbentuk pribadi yang curious and then lebih berani to challenge the world and then also travel, update ya. Jangan-jangan mereka penonton Suara Berkelas. Iya. Ini harus nonton special episode ya dengan anak bapak ibu ya. Aduh ya. Pertanyaan ketiga. Yes. Dari Arinda. Kakak pernah nggak sih ngerasa jauh dari jati diri kakak gitu? Kira-kira tanda-tanda apa yang kakak rasain dan bagaimana kembali ke jati diri kakak yang sebenarnya? Pernah banget. Dan kalau ditanya apakah ada kemungkinan aku akan merasa hilang lagi? Absolutely. Cuman kalau aku sih gini, kehilangan who I am itu rasanya very uncomfortable karena it's gak cuma psychology tapi neuroscience juga ya. Kita memang when we do stuff that we actually don't feel like doing itu rasanya emang gak nyaman. Jadi makanya first sign-nya itu gak nyaman, terus kayak gak tau kenapa kayak gak ada energi aja. It doesn't make me feel fulfilled or fired up tuh gak ada gitu. Jadi itu di momen dimana aku merasa kayaknya ini aku udah not in the right lane deh. Tapi what I do to overcome that adalah aku tuh orangnya suka refleksi diri banget. So I guess intrapersonal skill sih. Itu yang aku rasa semua orang harus punya ya. Harus luangin waktu at least sedikit aja buat tanya diri itu maunya apa. What kind of life do I want? Who are the people in my life yang aku mau include? Dan itu membuat aku jadi lebih bisa ada skala prioritas. Aku satu pengen gini, dua gini, tiga gini. Jadi karena aku mau 1, 2, 3 ini, diri aku adalah pribadi seperti ini. Jadi punya self concept sendiri. Karena self concept dengan kita mengerti diri kita tuh maunya apa, punya self concept yang kuat, kita akan punya self esteem yang lebih tinggi juga, kepercayaan diri yang lebih tinggi to be able to achieve that self concept, that the thing that we want to achieve gitu. Jadi makanya kalau buat dari aku sih, aku sering banget merasa lost juga dan nggak menjamin kalau aku udah nemuin ini tuh aku akan deviate lagi. There's a possibility, always a possibility. Cuman di momen dimana aku ngerasa gak nyaman, dimana aku ngerasa why am I like this in my crisis itu, that's what I do. Aku balik lagi karena kadang kita tuh kalau ada problem, we're so fixated in this problem. Benar. Jadi kayak pakai kacamata kuda gitu. Yep. We don't look at our surrounding, right? Jadi biasanya aku if this is the problem that I'm facing, aku take a step back, try to see things from multiple point of view. Ini kalau dari POV gini gimana, ini gimana, and then tadi talk to myself, aku maunya apa, dan bikin skala prioritas to make sure my self concept itu kembali lagi lah, so I can be more confident. I guess that's if I can share a bit about me, something like that. Keren sekali. Terakhir aku nodong ya tiba-tiba, nggak apa-apa ya. The worst advice yang pernah kamu dengar? The worst advice that I've ever received. Apa ya the worst advice? Sebenarnya yang tadi sih, find your passion. Menurut aku itu terlalu, it's too broad and too overly simplistic lah menurut aku. And aside from that mungkin ini, sebenarnya lebih ke double edged swords gitu sih. Bisa jadi baik, bisa jadi enggak ya. Don't give up. Sebenarnya gini, giving up menurut aku ada momen dimana kita give up tuh normal banget, karena memang manusia ya. Cuman jangan give up in the end. Paham gak sih Kak? Jadi lebih ke gitu sih, kayak orang selalu bilang ke aku jangan menyerah, ayo harus bersyukur, masa kayak gini-gini. Pokoknya intinya
semua rasa gak nyaman dan kesedihan aku tuh kayak gak boleh untuk aku rasakan. Padahal sebagai manusia itu normal banget loh buat kita ngerasa we wanna stop, we wanna quit, itu normal banget. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah perasaan itu akan membuat kita beneran stop atau enggak. So I guess the worst advice yang aku pernah receive adalah aku tidak diberikan ruang untuk merasa sedih dan juga merasa lelah gitu. Padahal lelah tuh normal banget. Tapi yang jadi pertanyaan adalah whether or not we're gonna go back up and then try to chase the thing that we wanna chase gitu. Jadi itu sih yang menurut aku berarti bukan don't give up ya, tapi lebih ke advice-nya ayo jangan mudah lelah dan jangan sedih kali ya. Itu yang menurut aku you don't know, karena kan yang paling tahu kita kapasitasnya segimana kan diri kita sendiri ya. Menurut aku normal banget buat semua orang merasa sedih dan merasa lelah tuh normal gitu sih. Ya kita manusia. Kita manusia, yeah, we're just humans and we're still figuring things out too. Yep. Luar biasa. Such a complex talk. Ini emang kayak gini konsepnya. Yeah, it's such a complex talk, and I feel like there are things from your questions that I discover more about myself too, and selama ini nggak pernah di-articulate, so I guess such a nice talk that I have with you. Thank you, Chelsea. Thank you so much for having me. Senang kalau lihat kamu makin growing. Thank you. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa.